Sebelumnya itu kan dia sering disakiti. Oke, sama siapa? Ya dari mantan-mantannya. Kebaikan apa sih yang aku lakukan sampai bisa ketemu kamu gitu. Player. Misal dia nggak ada makanan, saya pesenin Gojek. Buat si cewek, ini kewajiban Fauzan ke gua. Aduh. Ya betul. Dia sendiri bilang gitu, ya ini kan kewajiban sebagai pasangan. Biasanya makin cinta tuh orang yang investasi itu. Sedangkan orang yang terima justru nggak ngerasain. Terus saya bilang temenin aku sampai sukses dulu. Aku Kayak film ya, kayak Green flag. Nanti kalau udah sukses, aku cari yang lebih cakep. Tapi Fauzan, ceweknya agama apa? Bagaimana cara sembuh dari trauma yang terus terasa? Pernah berjuang dalam hubungan beda agama? Aduh. Beda Tuhan ya ini ya. Beda agama dan LDR sampai lupa menghargai diri sendiri. Akhirnya ditinggalkan dan sekarang masih berusaha pulih sambil fokus karir dan pendidikan. Oke. Muhammad Fauzan Abadi. Iya. Gue tepuk tangan Iya. buat Fauzan. Oh ini cowok-cowok soft boy ini pasti. Jadi gimana ceritanya? Langsung dijudge. ceritanya tuh saya pernah kenalan dengan cewek lewat sosmed sih. Cuma saya pernah ketemu. Oh pernah di ketemu. Makassar. Emang gak ada cewek selain sosmed yang kenal sama lu? Kayaknya sudah terlalu nyaman dengan seseorang jadi Oh. udah nggak bisa lihat. Bucin. Jadi hubungan saya tuh sudah 3 tahun. 3 tahun. Selama saya dalam hubungan itu sebenarnya sudah banyak effort yang saya lakukan. Misalnya? Walaupun saya LDR dengan dia tuh saya selalu rayakan ulang tahun. Oke. Misal dia nggak ada makanan saya pesenin Gojek. Atau kalau misal lagi sendirian tuh kadang ada hal yang dari segi pelajaran yang dia mau tanya ke saya pelajari. Bentar. Fauzan umur berapa bro? Dua-dua. Oh, dua-dua. Lu kayak 15 tahun lu. Dia berarti 3 tahun. Berarti dari tahun 18, 19. Dari 19. Sekarang umur 22. Niatnya sampai berapa? Niatnya sampai. Hidup harus ada target loh, nggak bisa. Ayo. Oke. Jadi sebenarnya ya targetnya itu yang penting capai happy ending ya. Saya sudah tanya dengan dia tuh, walaupun memang kita dari awal tuh udah beda. Ya, at least kita ada happy ending gitu. Saya bilang temenin aku sampai sukses dulu. Aku Kayak film ya, kayak Green flag. Nanti kalau udah sukses, aku cari yang lebih cakep. Tapi Fauzan, ceweknya agama apa? Kristen Kak. Kristen. Iya. Kristen. Dan kitab dong. Jujur Ada kita. panggilannya itu fair juga. Dan asalnya ya. Kenapa sih? Hah? Kok masuk-masukin dikit-dikit gitu sih? Iya, namanya tuh Vera. Oh, Vera. Asalnya dari Pekanbaru. Tadi kan ada yang dari orang Pekanbaru, jadi kaget lagi. Gitu aja lu langsung ingat ya? Enggak, udah kan di panggung ada yang dipanggil Fer terus, ada yang dari Pekanbaru juga. Langsung, luka lamaku. Apakah ini? Iya. Benar. Oke. Ya, jadi semenjak putus tuh saya lihat dia bilang memang kita memang udah nggak bisa lanjut lagi kayak udah terlalu sakit gitu kalau mau dilanjut. Dianya terlalu sakit. Padahal dia dari selama hubungan tuh selalu janji bilang ya saya akan temani terus gitu cewek memang karena begitu. dia merasa tuh kayak sebelumnya itu kan dia sering disakiti. Oke, Kayak sama siapa? Ya dari mantan-mantannya. Mantan-mantannya. Dia merasa kayak saya tuh sampai dia bilang tuh kayak kebaikan apa sih yang aku lakukan sampai bisa ketemu kamu gitu. Player. Iya. Vera kacau, Vera, parah. Player. Terus, lu termakan sama itu ya, makin sayang. Banyak sekali janjinya lebih dari itu sih. Oh iya. Iya. Lu yakin dia orang Pekanbaru? Iya. Bukan orang Solo? Bukan. Banyak janjinya ya. Dia pernah bilang nggak? Selama ini saya disakiti sama mantan Saya saya. diam. Iya, saya itu diam. waktu Dia ada bilang gitu nggak? waktu awal ketemu. Oh, bener kan? Dia curhat. Iya. Saya diam. Iya, jujur. Terus, tapi kali ini di Pekanbaru. Saya akan lawan. Nah, ya dia ada bilang gitu gak? Oke. Tapi lanjut. Intinya banyak sekali lah effort yang saya lakukan ya. Tapi dia itu tipenya kayak agak manipulatif juga. Kayak misal itu. Di akhir pas putus tuh banyak hal yang kebaikan yang dia lupa. Sedangkan kalau yang sakitnya itu diingat-ingat terus. Oke. Ya. Tapi Harusnya
lu tiap ngirim Gojek lu capturein tuh. Jadi pas, kamu tuh cuma bisa nyakitin aku, lu kirim tuh nih, gue ngirimin makanan nih. Ini. Gimana ya? Saya sebenarnya tipikal orang yang nggak mau ngungkit, tapi kadang ada orang yang nggak sadar diri juga. Asik. Savage. Iya, dari cinta berubah menjadi murka. Iya, benar. Aku pernah dengerin podcast tentang cinta. Gimana, Jadi gimana? biasanya orang yang semakin banyak investasi, maksudnya semakin ngasih waktu, Iya. ngasih apa, materi semuanya. Biasanya makin cinta tuh orang yang investasi itu. Sedangkan orang yang terima justru nggak ngerasain. Cintanya malah nggak bertambah. Kenapa Oh gitu, coba? Kenapa coba? Kenapa lu Karena- tau gak? Kenapa? Karena Karena dia apa? kebanyakan ngasih, si ini kebanyakan nerima si cewek. Pada akhirnya sesuatu yang dikasih dari Fauzan ini dianggap biasa aja, udah nggak Nah, spesial. Yang sekarang istilahnya bare minimum lah. Ya. Oh iya, Iya. udah bare minimum gitu Iya, ya. akhirnya ini biasa aja. Padahal buat Iya. Fauzan ini pengorbanan gua. Iya. Karena buat si cewek ini kewajiban Fauzan ke gua. Aduh. Ya betul. Dia sendiri bilang gitu, ya ini kan kewajiban sebagai pasangan ya. Padahal kan dia nggak tahu ini Aduh. LDR. beda Oke, agama. IG-nya Vera masih inget apa? Iya, Mau masih. kita report rame-rame gak? Di report aja Vera itu. Dari tadi dia kekerasan mulu dia. Iya, oke. Jadi gimana Ustadz petuahnya buat Fauzan? Jadi lu ingin nanya ke Ustadz Felix gimana untuk move on dari itu apa? Menurutku yang bisa jawab justru ini nih. Loh enggak, kalau gue jawab dan gue jomblo nggak valid. Enggak, lu kan pernah berada di tempat yang sama kan Iya. kayak dia kan. Lu cerita dong gimana Raymond cara tuh gak nikah-nikah dia pernah tersakiti. Dia pernah tersakiti juga. Dia pernah kayak Fauzan ngirim makanan ke Pekanbaru. Gak sih. Coba mendingan kita dengar petua yang udah menjalani dari Oke. yang sudah menjalani. Move Kalau aku on-nya ya, gimana? aku pernah mau bunuh diri gara-gara diputusin cewek. Serius. Nah, ini yang dicari. Bucin. Karena waktu itu aku nggak ngerasa ada sesuatu yang lebih berharga daripada kasih sayang orang. Gitu kan ya. Tat, maaf. Kasih tahu dong, waktu mau bunuh diri itu umur berapa? SMP kelas 2. Oke lanjut Us. Karena aku nggak merasa ada sesuatu yang lebih berharga daripada cewek ini. Kenapa bisa begitu? Karena aku naruh semuanya ke dia. Jadi ini masih urusan tentang aku dan dia. Nah nanti ketika aku sudah mulai tahu bahwa saya hidup ini bukan hanya tentang aku dan bukan hanya tentang dia. Di titik itu aku benar-benar bisa nerima. Bahkan bisa nerima. Kalau andai kan dia nggak ada perasaan apapun atau aku nggak ada perasaan apapun. Karena aku punya sesuatu yang lebih berharga. Jadi gini ya, lihat ya. Manusia itu sama, benci, cinta itu sama, perhatian itu sama. Tentang sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita. Sekarang mau nanya, kalau misalnya Fauzan nih hari ini mati nih, kira-kira nih. Apa menurut Fauzan, kalau Fauzan hari ini mati tinggal 10 menit lagi. Mau nelpon siapa? Ayo, 9.30. Mama. Serius? Oh, mama. Serius nih? Benar yakin mama? Iya. Lu telepon mama lu seminggu berapa kali? Sering bahkan setiap hari. Bagus. Bagus. Valid jawabannya. Ya, Berarti bagus jawabannya. Berarti valid. Iya. Berarti kalau begitu pulang tanya sama mama. Mah, kayak tadi pertanyaannya. Kira-kira kalau menurut mama aku nikah sama perempuan kayak apa? Paham ya? Karena ini ada penelitiannya. Dan menurutku aku relate ya. Aku sebagai seorang laki-laki, aku lebih dalam tanda kutip perhatian banyak pada anak perempuan. Kenapa? Salah satunya adalah karena aku pengen ngasih bare minimum yang benar kepada dia. Contoh ya, aku peluk dia, aku bilang aku sayang sama dia, aku kasih dia perhatian, aku nemenin dia, aku ajak dia jalan dan seterusnya. Biar besok ketika dia ketemu laki-laki, minimal kayak bapaknya, bisa dipahami ya. Aku kasih tahu tentang cowok-cowok toksik kepada dia dan segala macam. Nah, tanya sama mama, ketika dia pengen misalnya nanti Fauzan suatu hari ini nikah, kira-kira kriteria ceweknya kayak apa? Dicatetin tuh kira-kira. Nah, sampai di titik itu kalau mama udah ridho, ayo carilah perempuan yang kayak gitu. Serius, pasti dapat. Dan biasanya kalau orang tua sudah doain, insya Allah perasaan-perasaan nanti itu hilang. Oke, mungkin Fauzan kalau saran dari aku sih mending cari yang setara. Setara dalam effort, setara dalam pemikiran, setara dalam visi, setara dalam sifat semuanya. Karena kalau misalnya cuma berat satu sisi doang mungkin bakal berat ke depannya sih. Cari yang sesuai, kamu kalau deket sama cewek ceritain visi misimu dulu. Apakah cewek itu bisa terima atau enggak? Kalau misalnya nggak bisa terima kayaknya gak worth for your time gitu. Tapi jangan lupa, lo tuh umur 22,
Saran paling praktikal. Ini umur 22 nih. Iya. Ini udah ngomong visi baru ini umur 22. Tapi menurutku Fauzan ini lumayan visioner loh. Maksudnya dia bisa ngasih tahu ke ceweknya untuk kamu tunggu aku dulu ya dan ada actionnya. Which is bukan cuman omong doang yang ngomong kosong. doang. Iya. Karakternya green flag. Menurutku karakternya green bagus flag. banget. Iya. Nah, kalau gue praktikal aja. Kerja aja dulu. Nanti sambil menjalani hidup, Nanti ketemu kayak nih Remon. pathnya. Enggak, jangan lu sumpahin kayak gue. Nanti ketemu pathnya, lu udah pakem nih yang gue mau incer. Nyari cewek lebih gampang. Iya. Punya kayak Cewek yang nyari lu. Nah, cewek yang nyari lu. Iya. Fauzan yang kemarin utangnya belum dibayar paling gitu. Iya. Tapi lu 5 tahun lagi mau jadi apa? Iya. 5 Ada tahun nggak lagi mau jadi visi apa? lu dalam 5 tahun lu ngelihat lu jadi apa? Bisa ngasih value manfaat ke orang banyak. Dalam Kayak, bentuk? Iya dalam bentuk yang misal spesifik. ilmu orang-orang Sharing banyak. ilmunya. Sebenarnya saya Kayak Remoncin apa Iya. kayak Abuya Mama Gufron? sebenarnya saya cukup terinspirasi dari Timothy Ronald. Turun sama Raymond Chin. Turun. Kamu kalau berani ngomong itu sebelah Remon Oh, iya Chin, kan? Fauzan. Kamu gak tahu betapa sakit traumanya dia tuh. Nggak usah adu domba, nggak usah adu domba ya. Lupa.